Karim, Prof, Prof. Mari. Ya, sebentar Prof, ada yang mau ditanyakan, boleh? Oh, Ini hari punten mengganggu aktivitas. Ini tentang cawapres, Prof. Ini lagi rame ini. Bagaimana sih pentingnya kapasitas dan pengalaman itu sekarang seperti apa, Prof? begini, ada dua alasan ya pentingnya kapasitas dan pengalaman itu. Pertama, kapasitas dan pengalaman itu sebagai modal utama bagi seseorang untuk menjalankan amanahnya. Dulu Plutarch sudah menyindir ketika 100 tahun sebelum Masehi. Dia bilang pemimpin itu jangan seperti patung-patung kolosal yang dari luarnya gagah, kuat, tapi di dalamnya timah, tanah, atau batu. Jadi artinya isi, substansi, kapasitas, pengalaman jauh lebih penting daripada penampilan, appearance. Yang kedua, ada pepatah lain. Guci itu baru terlihat bocor tidaknya kalau diisi air. Itulah sebabnya ada orang yang mengatakan politiklah yang akan menguji kualitas kepribadian seseorang. Jadi kita harus pilih orang-orang yang tahan godaan politik, mahir menghindari jebakan dengan pengalamannya. Itu semua hanya kapasitas dan pengalaman yang bisa menunjukkan itu. Di luar itu tidak ada. Tadi bahas tentang kekuatan penampilan. Itu artinya bagaimana itu kekuatan penampilan itu, Prof? Penampilan itu penting ya, citra itu penting, ganteng, cantik itu penting. Kenapa? Karena penampilan itu alat untuk mempersuasi, alat membujuk yang utama. Tetapi dia punya keterbatasan. Kenapa? Karena meskipun orang-orang bisa dibujuk dengan penampilan, tetapi tidak bisa orang dipuaskan selamanya dengan bujukan. Nah, apalagi kalau dia tidak punya kapasitas. Ketika dia gagal menjalankan amanah, gagal memenuhi tuntutan, gagal menunaikan harapan rakyat, maka kepuasan penampilan itu tidak akan menutupinya. Benar ada pepatah Ustadz mengatakan, mata yang cinta itu rabun ya terhadap kekurangan yang dicintainya. Tapi dalam politik, segede apapun kecintaan rakyat pada politisi pada awalnya, tapi keberuntungan itu akan mempercepat kehancurannya. Kita tahu ya, ada orang-orang yang naik dengan keberuntungan, tapi berganti waktu keberuntungan itu akan berubah menjadi hal yang menjatuhkan. Sebab politik bukan main-main. Mantap. Gitu. Nah, ini kalau dikaitkan dengan capres, cawapres dengan hal-hal yang tadi bagaimana? Gini, kita sedang menunggu calon presiden, calon wakil presiden. Jadi kita tidak sedang menunggu manusia setengah dewa. Tetapi jangan main-main. Presiden adalah kepala pemerintahan, presiden adalah pemimpin tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Jadi jangan terlalu disepelekan hanya sekedar siapa yang mau gitu. Atau ngaku-ngaku mau. Atau karena punya tiket. Ya, tiket karena menduduki jabatan ketua umum partai atau elit politik. Saya ingin para politisi jangan rabun gitu ya. Rabun dalam memandang kekuasaan. Kita sudah punya contoh 7 presiden, 12 calon wakil presiden. Coba Anda lihat. Karir politik mereka, baik yang sipil, nah yang sipil mulai dari Muhammad Hatta, Hamengkubuwono gitu ya, dan yang dipilih secara langsung misalnya ada Yusuf Kala, ada Budiono. Sementara yang apa karir sipil mereka? Dan kalau yang latar belakang militer, kita tengok pangkat mereka apa sih? Mulai dari SBY sebagai presiden, wakil presidennya misalnya ada Malik, kemudian ada siapa? Ada wakil presiden dari kalangan TNI itu yang mendampingi Pak Harto, gitu ya. Mereka jenderal, gitu. Wajar, karena mereka akan memimpin angkatan darat, laut, dan udara. Nah, oleh karena itu maka kalau kita sarikan dari hal-hal tadi, maka kita akan mencari orang-orang yang punya kapasitas dan pengalaman, yang sudah lulus ujian politik, gitu ya, tidak gagal melampaui jebakan, dan mereka punya bekal. Dan kalau kita dilihat, maka ada 2 menurut saya. Yang pertama, calon wakil presiden itu mereka yang bisa menyumbangkan kapasitas utama yang belum dimiliki oleh presidennya. Dan jika keadaan memaksa, dia pantas menggantikannya sebagai
presiden. Dan yang ketiga tentu saja yang dipilih itu yang punya chemistry gitu ya, bukan karena kawin paksa, bukan karena tidak ada calon lain, bukan karena hanya mengandalkan mau, tapi benar-benar akan membentuk sinergi. Sinergi itu artinya bergabungnya dua kekuatan itu bukan hanya penjumlahan antara presiden dan wakil presiden, tapi membangun kekuatan baru yang lebih berkelanjutan. Dengan begitu maka harapan kita memasuki 2024 itu mendapatkan sesuatu yang baru, bukan hanya baru dari sisi figur, tapi baru dari sisi pengalaman, gagasan, dan harapan. Karena demokrasi itu memberikan harapan, harapan kehidupan kita besok lebih baik dari hari ini. Jadi merawat harapan itu penting, sepenting merawat kekayaan yang kita punya, pencapaian yang sudah kita dapatkan. Wah, menarik Prof. Turun Prof, mohon Ya, maaf diganggu. sami-sami, Enggak, mangga. silakan lanjut.